Para pejuang coding sekalian, mari kita lanjutkan belajar pemrograman Java kita untuk membahas dan mempraktekkan perintah pengulangan dengan menggunakan kata kunci do yang ditutup dengan pengkondisian kata perintah while. Penggunaan dari pengulangan dengan memakai do while kondisi ini memiliki ciri khas tersendiri. Yaitu karena kondisinya ada di akhir, jadi perhatikan kondisinya ada di akhir, while kondisinya di akhir, maka blok kode program yang ada di antara kata kunci do dan while pasti akan dieksekusi, pasti akan dijalankan minimal satu kali. Jadi jalankan dulu satu kali, do ya, makanya do di sini, jalankan satu kali. Setelah dijalankan satu kali, barulah untuk pengulangan berikutnya dilihat dulu apakah kondisinya memenuhi syarat nggak. Jika kondisinya memenuhi syarat, maka blok kode program akan diulang. Jika tidak, maka akan keluar dari blok pengulangan do while ini. Jadi itu ciri khasnya, pasti dilakukan dulu satu kali. Nah, ini contoh yang khas ya, yang sangat sederhana, yang sama dengan kemarin pengulangan dengan for, dengan while, dan sekarang kita dengan do ya. Jadi pada dasarnya sangat mirip sekali, hampir sama ya. Di sini kita deklarasikan ya variabel i sama dengan 1 diinisiasi, lalu masuk ke kata kunci do ya, dan tanpa pemeriksaan kondisi langsung masuk dulu ya. System out print line i ya, nilainya ditampilkan ya. I++ ya, i-nya diinkrementasi, baru diperiksa kondisinya di sini ya. Apakah i lebih kecil atau sama dengan 8 ya. Jadi nanti sama, ini outputnya 1 sampai 8 akan di print di layar ya. Hanya bedanya ini terlebih dulu dilakukan. Nah, ini misalnya begini konsekuensinya. Taruhlah i kita inisiasi bukan dengan angka 1, misalnya dengan angka 10 ya, dengan angka 10. Nah, kalau pada yang sebelumnya menggunakan while saja, langsung kondisinya udah tidak akan sesuai karena 10 tidak lebih kecil dari 8 ya pada penggunaan while yang contoh video sebelumnya. Tetapi kalau di do ini, walaupun i-nya seandainya 10, ini akan di-print dulu 10 ya. Nanti i-nya diinkrementasi jadi 11, baru diperiksa i lebih kecil dari sama dengan 8 enggak? Enggak, keluar, tapi 10-nya udah ke-print dulu gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, para pejuang coding sekalian, kita akan membuat program kecil ya di sini yang menampilkan menu pilihan untuk melakukan perkalian bilangan atau keluar dari menu. Jadi kita akan bikin aplikasi kecil tapi sudah mulai menarik. Karena dengan pelajaran basic hingga sekarang, kalian sudah sebetulnya memiliki cukup banyak perangkat pemrograman. Ya, perintah-perintah, percabangan ya. Sekarang kita akan bikin suatu program kecil yang tapi cukup menarik ya untuk basic ini. Jadi nanti ketika perkalian bilangan itu ya dijalankan akan muncul menu, kalian harus milih ya, harus milih ya. Nanti apakah akan melakukan perkalian di menu itu atau keluar dari menu ya. Nah, jika dilakukan perkalian, nanti perkaliannya selesai, maka menu pilihannya akan diulang, akan muncul kembali pengulangan ya untuk mengulang. Nah, pada program kecil ini juga akan diperlihatkan cara memeriksa apakah inputan yang dilakukan merupakan inputan valid ya. Kan perkalian misalnya harus berupa nomor atau angka ya. Jika misalnya dimasukkan yang bukan nomor atau angka, maka akan dikasih tahu ya tidak valid ya, dikasih peringatan dan tampilan kembali ke menu pilihan. Terus gitu berputar sampai kalian memilih menu selesai ya. Seperti apa kodenya? Coba kita lihat langsung ya.
Nah, tapi sebelumnya, sebelum ke kode, saya akan memperlihatkan trik nanti kodenya dibikinnya seperti apa. Kita akan melakukan pengulangan terus-menerus. Pengulangan terus-menerus itu, jika kondisinya selalu true, selalu benar, maka dia akan muter terus sampai di cancel. Di cancelnya kalian udah tahu ya dengan kata kunci break ya nanti. Nah, jadi perhatikan di sini do ya, kurung buka, lalu nanti ada blok kode program while-nya di sini true di dalamnya kondisinya. Tinggal ditulis aja true ya, suatu nilai boolean. Maka ini akan selalu benar kondisinya dengan while true ini dan muter-muter terus ya. Sampai nanti kalau kalian tidak di break ya muter terus, nggak selesai-selesai ya, sampai mungkin memori komputernya habis. Tapi nanti di dalam kita kasih kondisi lagi ya, nanti break apa enggak. Ya, yaitu jika kamu nanti memilih menu selesai untuk program ini ya. Nah, ini kodenya. Kodenya ini agak lebih panjang sedikit dari contoh-contoh sebelumnya, nanti akan ada sekitar 2 halaman display ya. Ini bagusnya ya, saya sarankan kalian ketik sendiri ya, dicontoh aja langsung pelan-pelan agar kalian membiasakan mengetik program ya. Copy paste tentunya gampang ya, tapi dengan sambil mengetik kalian ini sambil belajar sebetulnya. Tapi tentunya source code ini bisa kalian download di http://jagocoding.web.id ya. Ini kelasnya namanya menu perkalian ya, ada metode main. Nah, ini kita deklarasikan 2 variabel dari string ya, var1, var2 ya. Ini untuk menerima inputan nantinya. Nah, lalu kita menggunakan suatu kelas namanya java.util.scanner. Ini tidak akan saya terangkan dulu, ini nanti di object oriented ya, akan kita ketemu lagi di input output setelah kalian belajar object oriented ya. Ini package namanya. Sekarang jangan dipikirkan dulu. Pokoknya yang penting fungsinya. Jadi fungsi kelas ini itu membaca inputan dari layar. Ya, membaca inputan dari layar secara interaktif, ya. Nah, kelas scanner ini kita bikin variabelnya namanya input reader. Lalu diinstansiasi itu dialokasikan memori ya, new java util scanner. Nah, ini argumennya sebagai parameter dimasukin system.in. System.in ini ya, ini suatu standar variabel ya dari kelas sistem. Ini artinya inputan konsol ya yang di command prompt itu dari situ ya. Ini nanti dia kalau seperti ini nanti dia nunggu akan nunggu inputan dari layar ya. Nah, lalu kita bikin mulai suatu pengulangannya pengulangan tak hingga ya, do nanti while di belakangnya true. Ya, seperti yang sebelumnya itu. Nah, pertama-tama kita munculin menu. Menunya apa? Ya, di sini ada print line, ada tulisan silahkan pilih ya, dengan cara nih ketik nomor. Pilihannya 1 perkalian, 2 selesai. Artinya kalau orang input 1 maka melakukan perkalian. Kalau input 2 berarti selesai keluar dari program ini, gitu loh. Nah, lalu panggil ini input reader ini yang tadi diinstansiasi ini variabelnya titik next line. Next line ini artinya dia nunggu enteran 1 baris. Ya, nunggu inputan 1 baris di layar nih, next line. Nanti apa yang kita input di layar, enter, setelah di enter akan disimpan di variabel input ini, tipe datanya string. Ya, disimpan di input ini. Nah, lalu yang input string ini kita konversi ke integer, dikonversi dulu ya. Maka kita deklarasikan variabel number, tipe datanya integer. Nah, konversi dari string udah pernah kan ya ke integer itu dengan objek kelas integer titik value of ya. Value of nilai dari si string inputan ini konversi ke tipe data integer variabelnya number ini. Ya. Jika tidak bisa dikonversi, misalnya inputannya itu hello gitu, ya kan nggak bisa hello, nggak bisa dikonversi ke number ini ke integer ya, maka dia akan exception, udah pernah exception ya. Error ditangkap di sini errornya, number format exception. Maka di sini akan keluar
yang Anda input bukan nomor. Ya, jadi harus nomor. Lalu apa selanjutnya? Di sini ada continue. Jadi kalau error continue, balik lagi ke atas ke permulaan ke do ini. Keluar lagi menu ini diulang. Nah, jadi gitu caranya ya. Kalian boleh input salah terus ya. Input salah. Pasti ada di sini yang Anda input bukan nomor. Akan balik lagi, terus balik lagi. Sampai kalian input benar, yaitu angka 1 atau 2. Nah, taruhlah inputnya memang number, ya, integer. Nah, dicek dulu nih. Jika number sama dengan 2, ya, sama dengan 2, dengan double sama dengan, artinya selesai kan, milih menu selesai nih. Maka break ini keluar dari pengulangan. Dari yang do, while, kondisinya true tadi ya. Nah, jadi satu-satunya cara keluar dari program ini, program kecil ini, dari mutar do terus-menerus karena while-nya kondisinya selalu true adalah dengan break ini, yaitu dengan memilih angka 2. Tanpa itu nggak bisa, kecuali kalian tutup si command prompt-nya ya secara paksa ya. Atau kalian matiin komputernya. Nah, oke, seandainya bukan 2 nih, masih ada banyak pilihan lain angka, kan kemungkinan. Dicek juga else if. Oke, bukan 2, tapi seandainya juga bukan 1. Salah juga. Karena diminta kan antara 2 dan 1 aja pilihannya. Kalau nggak 2 ya 1, kalau nggak 1 ya 2. Nah, kalau 2 selesai. Tapi kalau bukan 2, cek 1 bukan. Seandainya bukan 1, keluarin lagi. Erroran. Message error ya. Inputan invalid. Harus nomor 1 atau 2. Jadi maksa nih, pokoknya 1 atau 2. Karena menunya cuma 2 biji ya. Lalu continue juga, ulang lagi ke atas lagi, muncul lagi ini, paksa suruh milih sampai benar 1 atau 2 gitu ya. Nah, jadi teks sampai sini memperlihatkan kalau inputannya bukan angka, error akan kembali ke sini, ke menu. Kalau angka tapi bukan 1 dan juga bukan 2, juga dianggap error ya, invalid, masuk lagi ke menu ini ya. Nah, oke, lalu lanjutan kodenya nih ya, halaman 2. Seperti ini. Nah, kalau masuk ke sini berarti inputannya angkanya 1 ya. Betul 1 nih. Nah, kalau 1 berarti mau perkalian nih. Ya. Kita persiapkan perkaliannya dua variabel ya, angka 1 dan angka 2 dari tipe integer. Ya. Nah, ini pakai try catch juga kalau error nih, kalau angka yang mau dikalikannya juga bukan angka ya, misalnya teks hello gitu. Nah, nanti keluar input angka pertama. Nah, kita disuruh input angka yang pertama. Ya. Nah, input reader tadi juga baca lagi next line, baca lagi nunggu dia inputan kita. Lalu kita input enter. Enternya di var 1 nih, disimpan yang udah kita sediain di atas, tipe datanya string. Kita konversi lagi dari string ke integer berupa angka 1. Kalau var 1-nya ternyata bukan angka, dia akan error ke sini. Salah satu inputan Anda invalid, bukan angka. Continue. Continue kemana? Ke awal lagi, menu muncul lagi, diulang di awal. Tapi kalau ini angka, dilanjutkan. System out, input angka kedua. Nah, diminta input angka kedua ya. Nah, angka kedua dibaca dengan input reader titik next line, disimpan di variabel kedua, yang string juga ini. Lalu stringnya dikonversi juga ya, ke angka 2 nih, tipe datanya integer. Jika var 2-nya juga ternyata bukan angka, akan error ke sini, ketangkep. Ya, loncat ke sini, invalid bukan angka, continue juga. Balik lagi nanti ya ke menu awal lagi. Nah, tapi kalau inputannya benar, var 1 dan var 2 itu formatnya angka, maka lanjut ke sini. System out print line, hasil perkalian dari angka 1 ya, dan angka 2. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan ya kaliin aja di sini nih di dalam kurung angka 1 kali angka 2. Nanti keluar hasilnya. Nah, lalu print line pokoknya untuk baris 01 ya. Karena apa? Karena setelah ini akan ke sini. Akan dilihat kondisinya while true, selalu benar. Jadi setelah keluar misalnya kamu input angka 1-nya 4, angka 2-nya 2, perkaliannya kan sama dengan 20. Print line, kosong baris ya,
print line aja gini, kayak artinya ngeprint baris kosong. Nanti diperiksa selalu true. Karena selalu true, balik lagi ke atas ke menu. Ya. Ditawarin lagi kedua kalinya, mau perkalian lagi atau kedua kalinya ya. Gitu loh. Nah, ini terus gitu. Sampai nanti kalian memilih di menu angka 2 break, baru keluar dari while true ini, ya. Nah, ketika keluar, sebelum berakhir programnya akan bilang nih, terima kasih atas partisipasi Anda. Seperti itu. Ini sudah cukup menarik ya, program kecil untuk Anda yang benar-benar pemula ya, sampai saat ini sudah cukup belajar sebetulnya ya perangkat-perangkat untuk membuat aplikasi kecil seperti ini. Kalian bisa berlatih ditambah misalnya dengan penjumlahan menunya ya, misalnya 1 perkalian, 2 pembagian misalnya, 3 penjumlahan, 4 pengurangan, 5 selesai misal. Tapi ingat ketika pembagian, nah menarik, pembaginya harus cek dulu 0 enggak. Periksa. Maaf, pembagi tidak boleh 0 misalnya gitu. Cobalah dicoba ya, bikin ya. Nah, ini contoh outputnya nih, yang menu perkalian ya. Jadi ketika dijalankan menu perkalian, nanti akan muncul silahkan pilih ketik nomor. Ini menunya nih, 1 perkalian 2 selesai. Misal input 1 ya. Nah, lalu berarti milih perkalian nih 1. Maka diminta input angka pertama. 8 saya input. Lalu keluar input angka kedua. Saya masukin 11. Nanti keluar hasilnya. Hasil perkalian 8 kali 11 sama dengan 88. Nah, ini print line tadi yang kosong ya. Lalu balik lagi ke sini. Silahkan pilih ketik nomor. Balik lagi nih ya. Perkalian selesai. Nah, misal saya pilih 2. Nanti break ya. Maka keluar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Nah, ini contoh lagi output yang lain yang error-error ya, kita coba ya, yang inputnya nggak benar. Java menu perkalian, saya jalankan. Keluar menu, silahkan pilih ketik nomor. Misalnya saya inputnya 4, bukan 1 atau 2. Nah, keluar nih inputan invalid, harus nomor 1 atau 2. 4 nggak berlaku ya. Lalu silahkan pilih ketik nomor, misalnya saya pilih 1 ini. Oh, perkalian. Input angka pertama, 5. Lalu input angka kedua, saya nulisnya inputnya malah WWW, bukan angka ya. Maka keluar error, salah satu inputan Anda invalid, bukan angka ya. Silahkan pilih nomor, keluar lagi menu. Terus begitu, sampai Anda pilih angka 2 lagi nanti selesai. Ya, ini cukup menarik, sekali lagi silahkan ini bisa dikembangkan, ditambah dengan penjumlahan, pembagian, ya, dan pengurangan. Dan tadi coba ketika pembagian dicek dulu pembaginya tidak boleh 0 ya, karena nanti error. Silakan itu tugas kalian sampai betul ya. Jika mau bertanya misalnya ya, ketika kalian lengkapi dengan pembagian, pengurangan segala macam, jangan ragu-ragu untuk memberikan komentar di bawah video ini dan kalian copy pastekan aja kode yang bagian kode program yang mau kalian tanyakan, ada permasalahannya di bagian mana. Oke? Sekarang pengetahuan basic Java kamu sudah lumayan ya. Jadi ayo mulai berkreasi bikin program sederhana yang tapi tetap asik ya. Seperti yang barusan ya, tinggal kalian lengkapi lagi tuh, coba bereksperimen. Source code bisa kalian download di http://jagocoding.web.id ya. Dan setelah kemampuan basic kalian lumayan, nanti akan muncul video-video yang membahas tentang konsep object oriented-nya. Fundamental object oriented akan kita mulai di video-video berikutnya, sehingga kalian benar-benar mulai menjadi programmer Java yang memiliki pemahaman tentang object oriented dengan baik. Jangan lupa subscribe dan ketik tanda lonceng ya, agar kalian selalu dinotifikasi, diberitahu ketika ada video-video baru. Terima kasih, bye-bye.